Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas tentang tema di sore kali ini. Ya, kita menentukan tema di sore kali ini adalah pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pidana sebagai warga negara. Dan sudah bersama saya kedua narasumber saya dan tamu istimewa saya yang pastinya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Dr. Randus Murah Budiman, SHMH selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Dengan warna yang cukup meriah ya? Ya, warna merah meriah ya. Oke, Pak, khas. Boleh cerita sedikit Pak? Anda ini kan baru 3 bulan ya, alhamdulillah, berdinas 3 bulan di berdinas. Aceh ya Pak ya? Ya. Apa yang membedakan mungkin cara berpikir Anda melihat perbedaan yang ada di Banda Aceh dan juga di luar Aceh nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Tia. Alhamdulillah sebenarnya sama saja ya. Namanya kita bertugas dimanapun sama. Yang membedakan hanya suasana lingkungan kerja ya. Mungkin kalau di luar Aceh ya sedikit lebih tenang ya kondisi lapas rutannya. Apalagi seperti pengalaman di Gorontalo, lapasnya itu hanya 8 unit ya. Sedangkan di Aceh ada 29 unit. Wow, tentu beragam keadaan di dalam. Karena kalau kita kali-kalikan jumlah penghuni di Aceh ini hampir 7.000 kali 5 macam tingkah satu orang udah berapa puluh ribu kan begitu. 5 macam tingkah. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut lagi. Ya, Assalamualaikum dan selamat sore untuk Bapak Endang Lintang Hardiman, SHMH selaku Kepala Lapas Kelas 2A Banda Aceh. Selamat sore Mbak Dia. Gimana kabar Banda Acehnya nih Pak? Alhamdulillah kondusif aman. Kondusif aman dan sama juga mungkin pertanyaan saya seputar kita melihat dulu bahwasanya Aceh ini kan terkenal dengan syariat Islam. Sangat berbeda jauh dengan yang ada di luar sana dimanapun berada. Apa yang Anda rasakan begitu pertama kali menginjak dan juga berdinas di Aceh Pak? Ya memang ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh lah. Kalau di pemasyarakatan rata-rata itu sama. Saya pernah bertugas di Papua yang notabene berbeda sekali kan. Kalau di Papua itu tanah Injil, di sini Serambi Mekah. Nah, jadi memang ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak terlalu jauh. Rata-rata untuk di pemasyarakatan ini perbedaannya sama aja. Kalau berbicara masalah ekstrim, se-ekstrim apa sih warga binaan yang ada di Banda Aceh? Sebetulnya kalau kita bicara masalah ekstrim tidak juga terlalu ekstrim. Tapi mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran mereka, bisa menjelaskan kepada mereka bahwa yang mana yang hak, yang mana yang tidak hak sebetulnya. Yang mana yang diperbolehkan, yang mana tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh aturan. Nah ini mungkin yang selama ini itu belum bisa tersampaikan kepada mereka. Jadi sebetulnya kalau ekstrim tidak juga. Sama semua sebenarnya. Sama semua. Ketika mereka tahu bahwa itu memang tidak boleh berdasarkan aturan, mereka juga paham. Oke, lebih susah diatur mungkin ya, lebih susah diatur orang Aceh atau orang luar Aceh nih. Kita melihat tabiatnya nih. Tabiatnya. Kalau tabiatnya ini kita perbandingkan, kalau kayak di Papua, orang bilang di Papua orangnya juga sulit diatur. Aceh juga begitu, seperti itu. Karena sama-sama ini sama-sama wilayah khusus, khusus semua. Tapi yang terpenting itu tadi yang saya bilang, bahwa manusia itu tidak bisa kita katakan bahwa mereka sulit diatur. Tapi bagaimana kita bisa mengaturnya? Itu yang pertama, kita memang harus menyentuh hatinya dulu. Nah, ketika kita bisa menyentuh hatinya, saat itu juga kita bisa menyampaikan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau tingkat kriminalitas bagaimana? Lebih banyak kriminalitas di sini atau di luar Pak? Kalau tingkat kriminalitas saya rasa memang kalau kita lihat untuk narkoba lebih tinggi di Aceh. Di Aceh. Tapi kalau untuk di tempat-tempat lain ada juga banyak, tapi kumulatif lebih banyak, bukan cuma satu daerah saja. Di Papua untuk narkoba juga tidak terlalu banyak karena cuma satu-satunya jalan itu dari PNJ ke negara tetangga. Tapi memang di Aceh ini saya agak sedikit kaget, rata-rata mungkin hampir 80% penghuni lapas itu narkoba. Karena penghasil ganja terbesar di Aceh juga. Oke, pemirsa kami juga akan membuka interaktif nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Saya ke Bapak nih Pak. Untuk lapasnya sendiri di seluruh Aceh ini ada berapa nih Pak? Ya. Kalau menyangkut dengan lapas di Aceh ini ada 29 unit semuanya. Ya. Ada 29 lapas rutan, termasuk Bapas dan Rubasan. Ya. Kalau khusus lapas yang dihuni oleh narapidana tahanan itu ada 26.
di seluruh Aceh. Dengan jumlah penghuni kita hari 8.178 orang. Wow. Nah, kalau untuk perbedaan ada yang bicarakan penjara, lapas, rutan atau bagaimana? Ini perbedaannya apa sih Pak? Boleh Ya, mungkin? sebenarnya istilah penjara itu tidak digunakan lagi sekarang. Sejak lahirnya sistem pemasyarakatan tahun 64 itu sudah mulai istilah penjara dirubah menjadi sistem pemasyarakatan, istilah pemasyarakatan ya. Nah, menyangkut dengan fungsinya, memang kalau di lapas ini tempat pembinaan narapidana. Sementara di rutan itu seharusnya memang tempat perawatan tahanan selama dia proses persidangan. Namun di setiap kota kabupaten tidak ada rutan, yang ada hanya lapas, dan tidak semua kabupaten kota ada lapas, hanya ada rutan. Oleh karena itu, lapas rutan ini selama ini berfungsi yang sama, melakukan perawatan tahanan dan proses pembinaan terhadap warga binaan di dalam lapas rutan itu. Artinya yang belum divonis ini berada di rutan? Ya, seharusnya yang belum vonis berada di rutan. Di rutan. Ya, yang sudah vonis harusnya berada di lapas. Namun kenyataan saat ini, di semua lapas itu ada tahanan yang belum divonis, karena di kota tersebut tidak ada rutan. Begitu. Ya, jadi sekarang lapas itu berfungsi juga sebagai rutan. Kalau fasilitas ataupun hak mereka sama mendapatkannya sebelum diputuskan? Ya, tentu kalau hak-hak layanan tetap sama. Ya. Cuma perbedaan layanannya di pembinaan. Kalau masih tahanan itu masih dalam bentuk pelayanan perawatan kesehatan dan sebagainya ya. Tapi kalau sudah vonis, sudah menjadi narapidana itu sudah memperoleh hak-hak dia seperti hak remisi, hak mendapat proses pemeriksaan bersyarat dan sebagainya. Oke, keren sekali rasanya. Jadi udah tahu nih bedanya lapas dan juga rutan ya. Pak Endang, melihat kondisi lapas yang ada di Aceh, apalagi yang ada kelas 2A, ini berada di Lambaru ya Pak ya, betul ya. Melihat kondisi yang ada, seperti apa sih Pak? Ini mungkin kalau ada yang namanya tur ya, tur di penjara atau tur di lapas, mungkin kami bisa melihat. Tapi nyatanya banyak masyarakat luar sana kan belum tahu kondisi lapas yang ada di Banda Aceh, terutama juga di kelas 2A Banda Aceh Pak. Jadi ketika saya sudah tur, saya juga sudah tur ini ikut Pak Kadip kemana-mana nih. Kalau cuman ingin melihat bagaimana itu. Nah, di sini untuk lapas di Aceh rata-rata memang sudah over kapasitas. Apalagi over. Jadi kita sebenarnya bukan over kapasitas, tapi overload. Karena kita sebutkan over kapasitas berarti kapasitas kita berlebih. Ini kapasitas kita yang kurang, jadi overload. Jadi lebih banyak penghuninya daripada lapasnya. Seperti cabang-cabang rutan yang ada di Banda Aceh, Lok Sukun segala macam itu isinya yang seharusnya kapasitasnya 100, isinya 400. Nah, jadi ketika kita keliling, memang yang layak huni, yang layak bagus itu ada beberapa lapas saja, termasuk mungkin yang paling layak itu lapas kelas 2A Banda Aceh. Karena lapas kelas 2 Banda Aceh ini tempatnya luas, fasilitas untuk mereka, pembinaan mereka itu semua ada. Jadi fasilitas olahraga semua ada. Nah, jadi lapas yang ada semua fasilitas olahraganya cuma lapas Banda Aceh. Seberapa lengkap fasilitasnya Pak? Semua ada, mau sepak bola dia ada, mau futsal dia ada, mau tenis dia ada, bulu tangkis pun ada, tenis meja pun ada. Serius nih Pak? Serius. Jadi misalnya kunjungan ke sana. Dan untuk di lapas Banda Aceh memang kita sama Pak Kadipas dan Pak Kakanwil sudah bersepakat bahwa ini akan dijadikan role model pasca kerusuhan. Jadi role model jalannya SOP, role model juga untuk lapas yang memang ramah. Jadi lapas itu tidak harus identik dengan seram dan menakutkan. Iya, betul. Nah, ini sudah kita coba untuk membangun itu. Kita sudah untuk kunjungan keluarga, itu kita sudah bangun taman kunjungan keluarga. Jadi mereka itu hak untuk dikunjungi oleh keluarga itu nyaman sekali. Mereka seperti di kafe saja. Duduk di kafe. Tadi Anda menjelaskan sedikit menyentuh masalah pasca kerusuhan tempo hari di lapas kelas 2A Banda Aceh ya Pak ya. Kita tidak perlu melihat ke belakang apa penyebabnya, tetapi ke depannya seperti apa sekarang perubahannya? Alhamdulillah setelah pasca kerusuhan itu sebetulnya itu ada kesalahpahaman saja dari mereka karena miskomunikasi. Makanya dalam rangka melakukan pembinaan terhadap warga binaan itu memang harus dihindari miskomunikasi. Jadi memang kita harus bisa ketemu mereka, harus bisa berbicara. Ketika miskomunikasi ini terjadi, maka hal-hal yang tidak kita inginkan itu sepersekian detik bisa terjadi. Nah, karena itu alhamdulillah setelah kejadian itu lapas Banda Aceh ini menjadi lapas yang menjadi role model. Nah, jadi mereka semua sudah memahami bahwa SOP itu memang harus jalan. Yang selama ini SOP itu
mereka tidak jalankan. Mungkin mereka tidak tahu atau mereka tidak paham. Saya tidak bisa menyalahkan juga warga binaan, karena bagaimanapun yang namanya warga binaan di dalam mereka mempunyai keinginan. Nah, ketika keinginan ini apakah sudah ada di dalam aturan atau tidak, itu kan petugas yang harus menjelaskan. Iya, betul. Nah, ketika keinginan mereka itu tidak bisa kita laksanakan karena memang aturannya tidak ada, kita harus bisa menjelaskan itu, sehingga mereka merasa puas. Nah, yang terjadi selama ini mungkin itu tidak tersampaikan. Nah, syukur alhamdulillah sekarang ini kita sudah mencoba begitu dan mereka paham dan tidak ada lagi hal-hal yang di luar SOP yang kita lakukan. Baik. Pak Merah tadi Pak Endang menjelaskan ada komunikasi yang baik antara petugas dan juga warga binaan. Ini sebenarnya buruk ataupun baiknya sebuah lapas ataupun rutan ini juga berhubungan dengan pimpinannya. Betul, Pak. Menurut Anda melihat dengan semua kemajuan yang mungkin tadi Pak Ino sudah menjelaskan bahwasanya di lapas kelas 2A sudah lengkap fasilitasnya seperti tempat olahraga. Ini juga sebuah keberhasilan dari pimpinan baru atau memang ada komunikasi yang baik antara Pak Endang dengan pihak Bapak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau bentuk kepemimpinan itu sama saja. Cuma tergantung cara memanagenya. Ada pimpinan yang memang mengedepankan aturan yang harus kita terapkan di lapangan, ya. Karena kalau kita komunikasinya hanya lepas di luar SOP yang ada, tentu kita harus mengikuti selera warga binaan, kan. Sementara di sana ada aturan-aturan yang harus kita tegakkan. Oleh karena itu, penegakan aturan, ya, kemudian memberikan pemahaman sosialisasi SOP yang benar kepada warga binaan, ini yang perlu, ya, sehingga tercipta suatu kesepahaman, ya, suatu komunikasi yang baik dengan warga binaan sehingga mereka tahu bahwa kalau izin keluar harus memenuhi syarat apa, kan begitu. Jangan mungkin ya seperti image yang lalu, mungkin inilah yang jadi permasalahan sebenarnya karena mungkin ya sedikit miskomunikasi, kurang sosialisasi sehingga baik petugas sendiri barangkali juga kurang memahami pada aturan yang ada, mereka lebih menggunakan kebiasaan sebagai aturan, bukan menjadikan aturan sebagai kebiasaan. Ini yang jadi masalah. Saya pikir begitu. Soal pungli nih Pak Endang. Baik. Kita nanti akan lanjutkan kembali Pak Endang dan juga Pak Merah. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Kami akan